Masih di DKI Jakarta, Tribuners Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini Senin 21 Maret 2022 menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana terorisme dengan terdakwa ex-Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman. Adapun agenda sidang kali ini adalah mendengar pledoi atau nota pembelaan dari kubu Munarman terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Selengkapnya dan juga bagaimana prosesi sidang kali ini berjalan akan dilaporkan reporter Tribun News ada Danang Triatmojo. Silakan rekan Danang dengan laporan Anda. Ya, baik Dea. Munarman hari ini diketahui membacakan nota pembelaan atau pledoi setebal 453 halaman. Dalam pledoi tersebut, Munarman menegaskan dirinya tidak punya keterkaitan dengan terorisme. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tak pernah melakukan baiat, bukan panitia, bukan pihak yang menginisiasi atau melakukan sosialisasi kegiatan di sejumlah kota sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum. Munarman menduga bahwa kasusnya telah dikondisikan di mana dirinya sengaja dijadikan target untuk dipenjara. Kata dia, banyak pula pertanyaan jebakan dari pihak jaksa yang dilontarkan selama proses persidangan. Modus operandi fitnah itu disebut telah dikondisikan tanpa malu. Bahkan katanya ada pihak yang membuat cerita sendiri demi menjeratnya sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Salah satu upayanya yaitu jaksa terus mengorek informasi tentang dirinya dari saksi, yaitu para narapidana yang sedang menjalani hukuman pidananya, dan kemudian mengaitkan keterangan saksi tersebut dengan perbuatan terorisme yang dilakukan oleh Munarman. Penekanan terus dilakukan agar para narapidana terorisme yang menjadi saksi persidangan bisa mengatakan bahwa Munarman adalah gembong teroris. Informasi itu terus digali demi membentuk narasi gembong teroris melekat pada diri Munarman. Dalam kesempatan itu, mantan sekretaris FPI ini juga menyinggung alasan jaksa penuntut umum menuntut dirinya. Ia mempertanyakan sejak kapan hukum menjadikan keyakinan sebagai unsur pidana. Munarman bahkan menyinggung dan membandingkan kasusnya dengan pendapat penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang dilontarkan sejumlah elit politik. Padahal pendapat itu jelas melanggar hukum tata negara dan konstitusi. Namun, dia mengatakan pendapat itu tak bisa diseret ke ranah pidana karena tak ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Sehingga Munarman menurutnya pernyataan tersebut adalah pendapat sebagaimana pendapat yang diutarakannya dalam acara seminar sebagaimana dakwaan jaksa. Pendapat tersebut juga tidak bisa diseret ke ranah pidana karena berdasarkan substansi hukum, tak ada norma hukum yang dia langgar. Sementara tadi, kuasa hukum Munarman Aziz Yanwar saat wawancara dengan media mengatakan tuduhan-tuduhan yang disampaikan jaksa tidak terbukti dan terlalu mengada-ada atau melebih-lebihkan. Ia meminta semua pihak menyetop pernyataan yang tanpa dasar serta meminta majelis hakim membebaskan Munarman dari tuduhan yang tidak berdasar tersebut. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Danang, dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari kuasa hukum Munarman selengkapnya. Yang pertama, masyarakat, majelis hakim, dan juga kita semuanya sadar bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini harus dihentikan. Ya, yang disampaikan Pak Munarman ini selain juga tidak terbukti, isinya awang-awang, isinya hanya tebak-tebak buah manggis, isinya hanya tadi kalimat Pak Munarman pendukunan gitu kan, kalimat yang mengawang-awang, itu dihentikan gitu kan, dan juga membebaskan Pak Munarman dari segala tuduhan tidak berdasar ini, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.